ahli ma'rifat, orang Masya Allah, tapi dia baca Qurannya kurang fasih. Baca Fatihahnya terutama makhraj-makhrajnya kurang rapi. Udah mak-mak, umur 50-an. Mak-mak umur berapa? Jadi teman-teman sekalian, 50 itu juga tidak. Oke. Berarti kalau mama dia 40 ya. Kalau gitu udah tidak lah. Pokoknya biar saya nafas. Baca Fatihahnya kurang fasih. Satu hari datang santri-santri dari pondok pesantren lagi dakwah. Salah satu dakwahnya ngajakin ibu-ibu dan bapak-bapak orang daerah situ buat belajar surat Fatihah. Si perempuan ini jadi mikir, ya Allah, saya hidup segini panjang umurnya, tapi segala Fatihah aja belum dengar. Astagfirullah. Jadilah si ibu ini teman-teman sekalian datang hadir ngaji, hatinya bersih. Walaupun yang ngajarin anak lebih muda, bahkan masih anak-anak santri, nggak masalah. Yang namanya ilmu itu diambil dari siapa aja. Kan gitu. Lagi pula belum tentu yang berilmu, yang mulia belum tentu. Bisa jadi yang ngajar malah dapat keberkahan dari yang belajar. Jangan salah. Maka teman-teman sekalian, ini si ibu belajar gitu. Habis dibacain Fatihah secara keseluruhan kepada banyak orang, kemudian datanglah giliran Fatihahnya didengerin atur-atur. Yang gitu nih, si ibu ini senang datang ditalkin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rapi. Sampai di giliran Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kagak bisa nyebut bo, nggak rapi nyebut bo. Bo zo bo zo. Zolin. Ibu salah, ibu kalau Fatihahnya salah, ibu sholatnya kagak diterima. Karena Fatihah itu bacaan wajib dalam sholat. Ayo ulangin lagi sama dia. Salah juga. Nah udah mama, lidahnya nih udah kaku ya, udah susah. Diajarin lagi, nggak bisa juga, sampai si santri kesel. Yang namanya orang ngajarin orang nggak bisa tuh emang nyebelin, Bu. Saya tahu rasanya. Ibu-ibu ngajarin anaknya sendiri aja kalau nggak ngerti, suka nggak sabar ya, Bu. Aduh, lo gimana sih? Coba makanya, gitu kan? Jadi nih si santrinya kesel nih. Ibu, makanya ibu yang bener liatin mulut saya nih, Bu, liatin. Diliatin udah. Nggak bisa juga. Kesel. Akhirnya santrinya marah-marah, ibunya juga kesel. Ah, udah. Nggak mau lagi saya belajar. Susah bener sih. Si ibu keluar. Si santri ini juga keluar. Serius sekalian saya muliakan. Antri ini kesel juga keluar nih, ikutin si ibu ini. Maksudnya keluar gitu dari ruangan. Nggak lama kemudian si ibu ini emang kampungnya di seberang ono. Dia mesti lewatin sungai kalau mau ke kampungnya. Jembatannya jauh. Si ibu ini mau udah biasa, hatinya bersih sama Allah, dikasih karomah. Jadi begitu dia mau nyebrang, emang udah biasa dari kemarinan. Dia tuh kalau mau nyebrang itu, dia cukup baca Fatihah, nyebrang deh tuh di atas jembatan, di atas laut, di atas sungai. Jalan aja di atas sungai, nggak pakai kena basah. Dia punya karomah,
dengan sebab baca Fatihah. Padahal si Fatihahnya kagak fasih juga. Hatinya bersih. Jadi begitu nyampe depan sungai, dia bilang, ya Allah, Fatihah. Jalan itu, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Naik di atas sungai. Si santri ngeliatin, ini sih bukan cuman Fatihahnya nggak diterima, buat sholatnya nggak diterima. Bahkan Fatihahnya sudah menjadi sebuah karomah. Si santri bilang, ya Allah, nyeselnya saya udah marah-marahin tuh ibu. Padahal mestinya saya itu lebih sabar, sehingga saya punya andil dalam kebaikan ibu ini. Kenapa saya biarin hati saya kotor dengan ada kekesalan sama si ibu ini? Tapi sekarang ibunya udah jalan tuh nyelusurin sungai. Gimana cara saya? Saya kalau mau ikutan kayak gitu juga nyemplung. Si santri mikir kayak begitu, si ibu mikirnya lain lagi. Ya Allah, gak sabar bener belajar. Ini saya penyakit hati nih. Kenapa bisa saya gak sabar belajar? Hati saya belum terdidik nih. Kenapa saya gak bisa lebih sabar, lebih tahan? Anak muda itu marah-marah. Nih wajar aja. Namanya saya gak ngerti-ngerti, gak bisa-bisa. Coba dah ya Allah, kasih saya biar bisa nyebutin huruf Bo. Ya Allah, ajarin saya ya Allah. Ajarin saya ya Allah. Balik lagi si ibu ini. Udah nyampe di seberang sungai, balik lagi. Fatihah, jalan lagi. Jalan lagi di atas sungai. Dia ketemu santri yang tadi, nak saya nyesel nak, ayo dah nak ajarin saya lagi nak. Si santrinya bilang, ya Allah bu, alhamdulillah ibu balik lagi, saya juga nyesel. Saya juga nyesel, kenapa enggak sabar ngajarin ibu. Maafin saya ya bu ya. Ibunya bilang, maafin saya ya nak ya, yuk kita belajar lagi. Gitu. Orang tuh kalau hatinya bersih enak aja. Kan gitu ya? Orang kalau hatinya bersih enak aja. Emang ibu-ibu sekalian, udah tuh bekal banget deh yang namanya punya hati yang bersih. Punya hati yang selamat, punya hati yang jernih, punya hati yang gak ada ngeres-ngeresnya, punya hati yang gak ada sampah-sampahnya, punya hati yang gak ada penyakit-penyakitnya. Itu udah cara bahagia hidup dari dunia hingga kelak di hari akhirat. Di hari akhirat. Ada lagi nih santri nih ceritanya nih. Ada santri beberapa orang, 5 orang gitu deh sekitar, lagi liburan. Dengar ceritanya ada seorang syekh terkemuka. Lagi musim liburan pesantren nih ceritanya. Ada syekh terkemuka, mereka mau pergiin ke sana. Pergi nih 5 santri. Melewatin perjalanan, hutan, lewatin ngarai, lewatin gurun pasir, sampai nyampe juga di tempatnya si syekh ini. Perjalanan panjang, berjam-jam teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Sampai nyampe ke tempat santri ini tadi. Saat malam-malam hari, syekh ini nemuin. Saat mereka baru datang juga udah ditemuin. Seneng syekhnya. Masya Allah, ada santri datang kemari, saya tinggal di kampung. Sampai didatengin ya sama santri-santri. Masya Allah bener nih santri nih. Nyari berkah, nyari doa dari orang tua kayak saya nih, sampai menempuh perjalanan berapa lama. Ditemuin sama si syekh ini tadi, sama kiai ini tadi. Ditemuin enak, seneng gitu ya. Dijamu, kasih makan nih apa segala macam. Waktunya waktu sholat, datang waktu sholat isya, si syekh ini ngimamin. Si santri dengerin bacaan Fatihah, bacaan suratnya kagak fasih. Habis kelar, begitu pulang, begitu masuk kamar masing-masing, si santri-santri ini pada ngobrol nih. Lo gak denger tadi hurufnya salah loh. Mustaqim dibacanya mustaqim, kayak kurang kof gitu. Iya, yang bo juga tuh kurang tebel boknya. Ada tasdid juga tuh kayak samar-samar. Iya kah tuh nggak iya kah gitu. Iya bener. Waduh, sholat kita nggak sah nih. Yuk kita sholat lagi. Kurang ajar nggak tuh?
Santri nih namanya juga santri, baru belajar. Kalau orang baru belajar tuh suka rada-rada sok tahu. Ya, teman-teman saya sekalian, mudah-mudahan nih biar kita nggak pernah jadi orang-orang yang sok tahu. Udah, kita dapat ilmu. Teman-teman dengar dari saya, hukum begini begitu. Ngadepin orang yang berbeda biarin aja. Mikirnya gini, kali-kali ada pendapat lain yang mungkin Ustazah Halimah nggak sampaikan, kan gitu ya. Jadi mungkin dia ngambil pendapat yang lain tersebut, gitu aja. Lagian yang namanya ibadah makan cara. Kalau Allah terima, mau apa lagi? Kan begitu. Biar kata orang bacaan Fatihahnya nggak sah, kedengarannya nggak fasih segala macam. Nah kalau kemudian Allah terima, kita mau apa coba? Kita udah bacaan fase sampai boain semuanya udah kita baca bener. Kalau Allah ngelihat hatimu kotor, hatimu nggak khusyuk, hatimu nggak bener, Allah nggak berkenan menerima, mau apa juga kita? Bisa apa kita? Ibadah ini kan adalah jalan menuju ridhonya Allah, dan kita nggak pernah tahu Allah ridho sama kita itu karena apa. Jadi teman-teman saya sekalian, si santri ini sholat lagi. Nih santri berlima nih. Ya udah deh, saya deh yang jadi imam, kan saya yang paling fasih. Iya deh, lo deh yang jadi imam. Sholatlah mereka lagi di kamar ini yang disiapin sama si syekh tadi ini. Saudara-saudariku sekalian, pagi-pagi hari mereka bingung waktunya sholat subuh. Gimana nih kita nih? Ya udah deh kita jabar khotir. Tahu jabar khotir gak? Jaga hati, jaga perasaan orang. Jaga perasaan orang itu juga bagus, ya. Dia bilang kita jaga perasaannya si syekh, jangan sampai dia sakit hati kalau ngelihat kita sholat sendiri nggak jamaah sama dia. Oh ya udah, kita ikut nih jamaah sama syekh. Iya kita ikut. Ada murid-murid yang lain juga, tapi imamnya si syekh. Habis saya sholat nanti kita ulangin lagi. Wah, habis selesai sholat, selesai baca-baca dzikiran, pada masuk deh tuh ke dalam, mereka kemudian sholat lagi. Mereka berencana mau tinggal di tempatnya Syekh ini belajar berguru 3 hari. Tapi ketika mereka dengar si Syekhnya ini bacaan kurang fasih, bacaan Qurannya kurang fasih, mereka bilang, dah kita pamitan pulang aja. Gimana mungkin kita mau belajar dari seseorang baca Quran aja nggak fasih. Nah ini nih. Padahal yang namanya urusan ibadah itu Allah tuh nerima itu, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah nggak lihat dohir kalian, Allah nggak lihat fisik kalian, yang Allah lihat adalah hati kalian. Jadi habis kelar sarapan, teman-teman sekalian, mereka mau pulang, tapi karena badan udah nggak enak, mereka mau mandi dulu. Kebetulan di belakangnya rumah si syekh ini nih ada kayak danau, sumber air tuh, danau yang sangat jernih sekali, tempatnya di pegunungan gitu. Dia bilang, yuk dah, ayo kita berenang nih di mari, yuk. Berlima tuh teman-teman. Mereka buka bajunya, cuman tinggal pakai penutup aurat doang gitu ya. Pada berenang lah. Mereka lagi senang-senangnya berenang, tiba-tiba panik mendengar suara harimau keluar dari hutan, mendekati mereka, kemudian ngedudukin bajunya mereka. Jadi ceritanya biar bajunya nggak ada yang basah, gitu kan ya. Mereka itu sampai ke pakaian dalam, begitu nyemplung dikeluarin, dilempar. Sekarang didudukin sama macan. Mau keluar kagak pakai baju. Mau tetap ada di situ kedinginan, nggak tahu sampai kapan tuh si macannya dudukin di atas baju mereka. Panik, tegang, gugup, sampai ada yang nangis, sampai ada yang pipis. Mereka tuh ibu-ibu sekalian, berasa nggak kita tuh kalau lagi panik sampai kadang-kadang mau nafas aja sesek. Rasanya tuh kayak
Jangan sampai hembusan nafas kita kedengeran nih sama dia. Gitu ya. Ketakutan mereka, sampai panik. Melotot semuanya mengarah kepada si macan. Takut juga kalau kemudian macannya bangun dari situ nyerang mereka. Waduh, kelar nih. Kelar tinggal nama. 5 orang santri ditemukan mati, diterkam sama harimau. Sehingga sekalian, di saat mereka lagi ketakutan, gak ada yang berani ngomong, gak ada yang berani bergerak dari danau dingin ini. Tiba-tiba subhanallah si syekhnya keluar. Begitu syekhnya keluar, dia ngeliatin pemandangan. Lucu bener nih. Ada 5 santri sok tahu yang kalau habis sholat barengan sama dia dikodok lagi tegang liatin macan di depan mereka yang sedang menduduki baju mereka. Masya Allah. Tapi dah emang kiainya orang hatinya bersih, ngelihat segala macam isinya rahmat kasih sayang sama siapapun. Dia panggil tuh, ya Abah Firoz, Pak Macan, diri Pak. La tu'di ala adiyafina, jangan gangguin tuh tamu-tamu saya. Jangan gangguin tamu-tamu saya. Subhanallah, si macan begitu dengar ucapannya si syekh. Macan liar teman-teman sih sekalian. Macan dari dalam hutan. Bukan macan peliharaannya syekh, bukan. Si macan begitu dengar suara itu langsung berdiri. Kenapa? Kenapa kok macan bisa tergerak mendengar suara syekh tersebut? Karena suaranya bersumber dari hati yang bersambung kepada pemilik macan. Yang punya macan siapa? Yang punya macan Allah. Ini ngomongnya dari hati, hatinya nyambung sama Allah. Jadi kayak orang telepon, handphonenya tuh ada pulsanya, ada sinyalnya, nomor yang dipencet, nomor yang benar, nyambung. Nah kita kenapa selama ini kalau doa, kalau ngomong nggak nyambung? Karena omongan kita berasal dari hawa nafsu, tidak keluar dari hati. Kalaupun keluar dari hati, hatinya kurang sambungan, kurang sinyal, sinyalnya mati hidup, mati hidup, mati hidup, kagak nyambung. Teman-teman saya sekalian, jadi begitu dengar ucapannya syekh, diri dia langsung ngeliatin ke syekh sambil habis itu dia jalan meninggalkan santri-santri tersebut, balik lagi ke hutan. Begitu dia balik lagi ke hutan, ya Allah, tuh santri udah deh. Akhirnya syekhnya masuk lagi, mereka buru-buru ngambil tuh baju, mereka pakai tuh baju, langsung mereka rapat lagi. Masya Allah, lo nggak lihat? Ternyata orang yang kita selama ini menyangka dia bukan orang berilmu, bahkan baca Fatihah aja kayaknya kurang fasih, ternyata dia punya hati yang sambungan sama Allahnya begitu jelas. Sinyalnya nggak naik turun, penuh terus, 4G. Apa 5G nih sekarang? Ya, sinyalnya penuh terus teman-teman sekalian. Jadi mereka pun kemudian Masya Allah, kita nyesel ya, dah kita berguru dah. Kalau perlu dari waktu 3 hari kita tambahin jadi seminggu. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, al-madar kullul madar fi salahil gulub. Masalah, segala masalah adanya pada bagusnya hati, adanya pada benernya hati. Kalau hati benar, masalah semuanya beres. Tapi begitu hatimu rusak, rusak dah semuanya. Ya, sentralnya nih semua masalah adanya mah hati. Begitu hati kamu bagus, bagus semuanya. Begitu hati kamu rusak, rusak semua. Benar katanya Nabi Muhammad alaihissalam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhatil jasad kullah wa idza fasadat fasadatil jasad kullah ala wahiyal qalbu.
dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Kalau hatimu benar, benar semuanya. Kalau hatimu rusak, rusak pula lah semuanya. Mudah-mudahan Allah bagusin kita punya hati. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah bagusin kita punya hati. Mudah-mudahan Allah hias kita punya hati dengan sifat-sifat terpuji. Amin ya rabbal. Fa idza arafta anna sifatal qalbil madmuma wal mahmuda katsira. Kalau kamu udah tahu bahwa sifat-sifatnya hati, baik yang tercela ataupun yang terpuji itu banyak, wan nawar fiha yatul, dan pembahasan masalah sifatnya hati ini adalah pembahasan yang sangat panjang, padahal waqasdunal ikhtisar wal ijaz. Padahal tujuan kita bikin kitab ini nggak mau panjang-panjang. Nggak mau nih saya kitab ini bahas kepanjangan. Karenanya kemudian kitabnya tujuannya adalah ringkes. Jadi gimana? Waqad ahallana fi talabil istighsa min dalik ma syara'u hujjatul Islam fil ihya. Kami udah bilang tadi bahwasanya siapa yang kepengen pembahasan secara terperinci, silahkan nyari kitabnya Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali yang namanya kitab Ihya. Walakinna nunabbih bikalamin gharibin ala syai'in minal muhlikat allati yajibu tazkiyatul qalbi anhu. Tapi saya hanya akan mengingatkan dengan bahasa yang dekat, dengan bahasa yang mudah, untuk menerangkan sedikit dari al-muhlikat, menerangkan sedikit dari hal yang membahayakan hati, yang mana wajib bagi kita untuk mempelajarinya hingga hati kita bersih dari semua al-muhlikat yang dapat membahayakan hati kita. Wa ala syai'in minal munjiat. Saya juga bakal terangin dengan kalimat yang sederhana, dengan kalimat yang ringkas tentang sesuatu minal munjiat, dari apa yang dapat menyelamatkan hati kita, allati yajibu tahliyatul qalbi biha, yang mana wajib bagi kita semuanya untuk menghiasi hati kita dengannya. Wa naktasir min jumlati dzalik, dan kami merasa cukup dari kesimpulan itu, ala ma yatim wujudah wa yaghlib wuqu'ah wa tashtadul haja ilaih. Yang akan saya bahas ini cukup kepada apa yang memang banyak banget adanya dan sering terjadi bagi setiap orang, sehingga diperlukan pengetahuan mengenai hal itu secara darurat. Maksudnya Imam Al-Haddad hanya akan membahas masalah hati yang paling banyak terjadi, gitu ya. Udah, kalau udah Imam Al-Haddad ngomong kayak begitu nih, jangan kemudian kita bilang saya nggak ada tuh, belagu bener ya nggak? Orang di zamannya Imam Al-Haddad jauh lebih bagus teman-teman sekalian daripada zaman kita sekarang. Kalau di zaman Imam Al-Haddad aja, Imam Al-Haddad bilang ini penyakit paling banyak banget dah adanya di antara kita. Maka kita nih mau ngobatin diri. Orang yang bisa diobatin yang nomor satu adalah orang yang tahu kalau dirinya sakit. Betul nggak? Kalau dia nggak ngerasa kalau dirinya sakit, gimana cara ngobatinnya? Makanya orang gila banyak yang nggak sembuh, nggak merasa sakit. Betul? Orang gila jarang yang sembuh dah, ya Bu ya. Kenapa gitu nggak merasa sakit? Makanya ada tuh seorang kiai dari ahli sunnah jamaah, dari NU ya, seorang ulama terdahulu. Saya dengar cerita ini udah lama, zaman 20-an tahun yang silam. Dia buka pondok pesantren khusus buat orang-orang gila. Itu kalau manggil, nggak manggil namanya, manggilnya Sunan Gunung Jati. Ada yang maju karena dia ngerasa dirinya Sunan Gunung Jati. Ntar manggil lagi Sunan Kalijaga, datang. Ada yang merasa dirinya Sunan
Kalijaga. Ada santri satu nggak berdiri, dipanggil Syekh Siti Jenar, nggak berdiri juga. Dipanggil nggak berdiri juga. Dia panggil, kemudian ditanya, kalau kamu siapa, Tri? Dia bilang, saya malaikat Jibril. Ada tuh ya orang ngaku-ngaku jadi malaikat Jibril. Ya Allah, ya Allah. Khair insyaallah. Kenapa orang gila nggak bisa diobatin? Nggak merasa sakit. Karena emang penting bagi kita untuk merasa bahwa kita sakit. Makanya ntar ada pembahasannya nih Mamul Haddad nih, nerangin penyakitnya hati apa aja gitu, dengerin. Ada nggak tuh? Iya sih ada. Nanti Mamul Haddad kasih penerangan gimana cara ngobatinnya. Tuh dipakai, gitu kan? Karena teman-teman saya sekalian, ilmu doang nggak dipakai sama aja kayak resep obat. Kita lagi sakit kagak diminum, dibaca aja. Teremenza 3x1, amoxilin 3x1, dibaca terus-terusan kagak diminum-minum, ya nggak sembuh-sembuh. Karena ilmu bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dipelajari, tapi ilmu tersebut dapat menjadi cahaya ketika ianya diamalkan oleh seluruh anggota tubuh kita. Insya Allah. Makanya teman-teman saya sekalian, bedanya antara kita sama wali dah urusannya itu doang tuh. Urusan hati. Para wali ini jagain hatinya bagus-bagus banget dah. Masya Allah teman-teman saya sekalian. Yang namanya jagain hati pada rapi-rapi bener. Nih saya mau cerita nih. Siapa nih yang saya mau ceritain? Al-Junaid. Al-Junaid. Ya, Al-Junaid sama setan. Ada yang pernah dengar apa enggak? Pernah dengar tapi udah lupa, nggak apa-apa. Syekh Al-Junaid dari Baghdad yang nulis Alfa alfi salatin wa alfa alfi salamin alaika ya sayyidil mursalin. Kalau teman-teman biasa hadir sholawatan di tempat Ustazah Khadijah, saya sangat rekomendasikan. Teman-teman saya sekalian, abisnya sholawat naria dibaca, sholawatan yang di kitab Nur Zahra tuh. Salah satunya ada alfa alfi salatin wa alfa alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin alfa alfi salat. Apa kita baca salawat aja nih? Kagak ya. Udah tadi ya. Teman-teman sekalian, ini salawat ditulis sama Syekhuna Syekh Al-Junaid, Al-Imam Al-Junaid. Orang yang Masya Allah ilmunya, Masya Allah ibadahnya, Sayyidus Sufiyah pada zamannya, pemimpin ahli sufi pada zamannya. Siapa sufi? Orang yang menempuh jalan menuju Allah. Ya, sufi nih, orang yang menempuh jalan menuju Allah. Nah ini beliau sebagai salah satu, beliau adalah pemimpin ahli sufi pada zamannya. Bukan sufi-sufi yang muter-muter gitu-gitu, bukan. Bukan sufi-sufi yang apa namanya? Ya, yang kalau dikiran lompat-lompat, bukan begitu. Ya, itu bagian juga, ada juga yang sufi tata caranya seperti itu, tapi yang ini sufi yang kayak kita nih, sufi semuanya nih. Apa tuh? Suka pergi? Suka film? Suka fikir? Iya. Teman-teman saya sekalian, kita kan perjalanan menuju Allah, gitu ya. Cuman jatuh bangun kita. Tuh bangun tuh masalahnya. Ini beliau nih Sayyidul Junaid, teman-teman saya sekalian. Itu ya, dari bagusnya dia punya hati, nggak ada setan manapun bisa deket. Keren. Ini keren nih. Saya mau cerita yang keren-keren nih hari. Sayyidul sekalian, saya muliakan Syekhunal Junaid. Itu teman-teman saya sekalian, ini cerita saya dengar dari Syekhunal Habib Umar bin Hafid dalam salah satu kajian beliau. Imam Al-Junaid ini sekali lagi adalah seorang ulama waliullah yang dari bagusnya dia punya hati sampai setan kagak ada yang bisa dekat.
Kalau kita kan deket-deket dideketin setan, dikit-dikit dideketin setan, iya nggak? Lagi ngaji aja masih kok dideketin setan, betul apa nggak? Kapan sini Ustaz Halimah kelar? Ya ampun, saya nih mau beli bakso nih. Saya mau jalan-jalan nih sama keluarga nih. Nggak kelar-kelar nih sambil ngeliatin jam. Yang ngomong kayak begitu siapa? Setan. Nah, setan ini terdiri dari dua golongan, minal jinnati wan nas. Ada setan yang terdiri dari makhluk gaib yang kerjanya ngebisiki di dalam hati, dan ini akan mengecil bisikannya kalau kita beristighfar atau berzikir kepada Allah. Ada juga setan minal jinnati wan nas, dari kalangan manusia, nggak mempan dibacain ayat kursi. Sebelah bilang, lo mau ngaji sampai kelar nih. Teman sebelah, emang kenapa? Temenin gua aja yuk, gua mau belanja nih. Lagi banyak diskon akhir tahun. Lo nggak lihat nih gambar bagus banget loh. Padahal nih saya lagi nerangin. Saya lagi nerangin nih, nunjukin gambar-gambar horden. Lo kan mau beli horden. Saudaraku sekalian, ini setan minal jinnati wan nas nih. Wan nas nih, yang kayak beginian nih. Kita begitu tahu, astagfirullah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kagak pergi dia. Apaan sih lo? Gitu malahan. Ya Allah, ya Allah. Jadi mendingan ngadepin setan yang mana? Enggak kuat kita dua-duanya, enggak kuat. Masya Allah, Masya Allah. Saudaraku sekalian, ini Al-Junaid, dari bagusnya dia didik hati, teman-teman saya sekalian, ampe setan ngabur semua, nggak ada yang bisa deketin. Boro-boro mau ngebisikin, ngedeketin aja di deket, nggak bisa. Para wali itu seperti yang diceritakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, ketika mereka hatinya udah bener banget, bagus banget, Allah ada dalam hati mereka, Nabi Muhammad ada dalam hati mereka, tidur aja bisa jagain orang sholat. Lagi tidur nih, saya jagain orang sholat. Ada seorang ulama, sebelum saya ceritain Al-Junaid nih ya, ada seorang ulama ngelihat setan di luar pintu masjid. Dia bilang, tumben set, nggak godain orang sholat di dalam. Kagak ada orang sholat ya? Ada atuh, lagi sholat. Kenapa kamu nggak godain? Malah nongkrong di luar masjid begini, tidak melaksanakan kewajibanmu sebagai setan. Setan kan tugasnya kan gangguin orang, ya nggak? Gangguin orang sholat sampai lupa berapa rakaat, ngingetin orang apa yang kita lagi lupa, kan gitu ya? Ngingetin kita barang lupa inget semua tuh lagi sholat. Masya Allah, Masya Allah. Emangnya siapa yang sholat sih? Dia bilang nih si setan, kenapa kamu gak gangguin orang sholat? Dalam aneh gak bisa. Siapa yang lagi sholat sampai kamu gak bisa gangguin dia? Setannya bilang, saya sih gak serem sama yang lagi sholat. Yang lagi sholat sih gampang, saya godain, saya ingetin apa juga udah langsung bubar sholatnya, bubar konsentrasinya. Tapi saya ini takut sama orang yang lagi tidur, di sampingnya orang yang lagi sholat. Nafasnya dia bisa membakar saya. Jadi daripada saya ada di dalam bisa kebakar, panas saya, mendingan saya di luarnya, saya tungguin sampai dia keluar masjid, habis itu baru saya godain lagi. Itu Habib Ali Habsyi bilang, nem ya rusil game. Ada orang tidur bisa jagain orang lagi sholat. Masya Allah, Masya Allah. Makanya teman-teman saya sekalian, kenapa kita kalau lagi sholat sama orang yang soleh, orang yang wali gitu kan, berasa sholat khusyuk, kita kirain kita emang udah solehah. Padahal setannya ketakutan sama imamnya. Setannya ketakutan sama salah satu makmum yang bukan kamu. Sampai akhirnya kamu ikutan terjaga juga dengan keberadaan orang tersebut. Alhamdulillah. Kembali kepada Syekh Al-Junaid.
Teman-teman saya sekalian, rapatlah Dewan Persetanan Internasional. Ada departemennya udah salah. Rapat nih setan-setan. Sidang dimulai, tok tok tok. Apa nih? Tantangan, rintangan, tugas yang tidak bisa terrealisasi untuk masa setengah tahun terakhir. Setan bilang, ada di antara setan angkat tangan. Kayaknya perlu nih bahas tentang cara kita ngadepin Al-Junaid. Udah gak ada siapapun di antara kita yang bisa ngadepin dia. Oh iya, ada yang punya ide? Tuh setan aja musyawarah. Gak sok tahu ya. Padahal setan kalau mau sok tahu gak apa-apa. Segitunya setan gak mau sok tahu, ngajak musyawarah rekan-rekan sesama setan. Kita kenapa gak mau musyawarah? Perlu musyawarah. Makhaba manistasyar. Gak akan rugi orang yang diskusi, orang yang bermusyawarah. Asal yang diajak musyawarah jangan setan. Yang diajak musyawarah orang yang kiranya berilmu lebih dari kita, bijaksana lebih dari kita, sehingga bisa kita ambil idenya, bisa kita ambil nasihatnya. Saudaraku sekalian, akhirnya kemudian di antara semua setan ada yang punya ide bagus nih idenya. Dia bilang kayaknya nyamar aja dah jadi santri. Mesti ada di antara kita yang nyamar jadi santri nih. Soalnya kalau kita beneran datang sebagai setan ngebisikin dalam hatinya, waduh kebakar gitu, panas bener nggak bisa. Zikrullah senantiasa nih Syekh Junaid ini. Ya udah kalau gitu siapa di antara kalian yang bisa menempati tugas ini? Yang bisa ngambil jobnya nih siapa nih? Ada salah satu setan. Setan paling terkemuka. Teman-teman saya sekalian jangan salah. Ulama tuh setannya juga ulama. Ya. Kita sebagai orang awam, setan kita juga setan kalangan awam. Jadi jangan dikira setannya Huwa Banur sama setan kita, kagak ada. Nggak ada, tingkatannya lebih tinggi. Makanya mereka berhasil mengalahkan setan-setan yang gede. Setan yang kecil-kecil pada kabur semua. Nah kita boro-boro setan gede. Setan kecil aja udah kita percayai kok. Kan gitu ya? Kata setan, ente nih solehah. Emang kamu nih sekarang Masya Allah banget. Nggak ada orang kayak kamu. Iya emang. Kamu yang paling tahu siapa saya, wahai setan. Friend kita sama setan. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, akhirnya kemudian salah satu setan paling profesional. Wih, setan aja ada yang profesional. Masa kita kalah sama setan? Dia bilang nih kayaknya udah tugas saya nih. Ya emang, kamu memang agent yang paling hebat. Dah, kamu dah yang diutus. Teman-teman saya sekalian, datanglah dia nyamar jadi santri. Nyamar jadi santri. Dari yang dia pakai sarung, pakai peci, datang ke pondokannya, pondok pesantrennya Syekh Al-Junaid, ngelamar jadi santri, daftar jadi santri, nama. Ya dia nggak mungkin dong bilangnya setan gitu kan, nggak mungkin. Kalau dia perempuan kan dia nggak akan tulis di situ Siti Setonia. Nggak ada kan ya. Jadi tulis gitu, siapa gitu kan, Abdul Malik misalnya gitu. Tulis kemudian tempat tanggal lahir di karang-karang sendiri. Setan kan bebas. Dia tulis semuanya, jadilah dia santri. Teman-teman saya sekalian, di antara kalangan santri dia yang paling hebat. Yang lain-lain tahajud ada ngantuknya, dia nggak pernah ngantuk. Setan. Yang lain-lain kan ngantuk digangguin sama setan. Nah dia setan digangguin sama siapa? Yang lain-lain puasa kadang enggak. Setan puasa terus-terusan. Masya Allah, nggak ada yang gangguin dia.
Saudara sekalian, nyaru jadi santri nih lama itu ya, bertahun-tahun. Padahal kan dia panas. Ada santri lagi baca ratib, ada santri lagi baca zikir, ada santri lagi baca Quran, ada santri baca kitab. Panas sebenarnya, tapi dia tahan demi untuk melaksanakan tugas sebagai setan. Ini loh, ada banyak hal loh yang bisa kita pelajari dari setan. Salah satunya keteguhan, salah satunya kesabaran, dan yang terutamanya saya sih belajar dari setan profesionalis. Setan tuh bener-bener banget profesional. Nggak ada dia, aduh kepanasan gue nggak nyerah. Nggak ada ceritanya. Waduh, dikerjain terus tuh. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saudara sekalian, udah nyantri 4 tahun, 5 tahun. Itu kan jadi santri kelas-kelas atas. Mana solehnya luar biasa lagi. Satu waktu khadim yang biasa berkhidmah kepada Syekh Al-Junaid berhenti, pulang ke kampungnya, kawin kali, mau jadi ustadz di kampungnya. Akhirnya pengurus-pengurus pada rapat nih, siapa yang kira-kira pantas menempati tempat jadi khadimnya Syekh Al-Junaid. Dipilihnya sih setan berkhidmah kepada Syekh Al-Junaid. Luar biasa bener ya, Syekh Al-Junaid nih dikhidmahin sama setan. Udah kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan jin sama setan ya'maluna baina yadayhi, kan begitu ya? Pada kerja tuh sama Nabi Sulaiman. Wah, ini Syekh Junaid dikhidmahin. Apa tugasnya? Naruhin sendalnya Syekh Al-Junaid. Kalau malam-malam Syekh Junaid mau menuju ke masjid buat tahajud, dia yang bawain petromaknya. Nanti kalau pagi-pagi mau pergi ngajar, dia yang bawain kitabnya. Siapa? Setan. Itu teman-teman saya sekalian, dia berkhidmah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai sejak dia tinggal tuh udah 12 tahun, belum ada satupun bisikan yang berhasil disampaikannya kepada Syekh Al-Junaid. Dan itu dia tetap bertahan melaksanakan tugasnya tersebut. Enggak juga dia nyerah, gue berhentian dari setan ah. Saya pengen jadi hamba Allah yang taat aja dah. Saya kan muridnya Al-Junaid nih. Sekarang udah saya kapok jadi setan. Saya mau masuk surga juga nih. Enggak ada teman-teman saya sekalian profesional sebagai setan. Setan aja lo bisa profesional. Kita sebagai hamba Allah kenapa kagak? Luar biasa ya. Sampai saudara sekalian, sesudah berkhidmah dari sejak tinggal di pondok tuh sampai kejadian ini 12 tahun. Alhamdulillah. Udah 12 tahun. 12 tahun itu sepanjang masa saya mondok dari Darul Lugha sampai ke Tarim. Ini nih si setan ini begitu profesionalnya, sampai ngaji mondok di tempatnya Syekh Al-Junaid 12 tahun. Luar biasa banget teman-teman saya sekalian. Akhirnya kemudian ibu-ibu aja ngaji sama saya, kadang ada aja kemis yang bolong. Coba belajar sama setan, biar nggak bolong-bolong ngajinya. Maksudnya pelajari keteguhan, keistiqomahan setan. Luar biasa, profesional sekali teman-teman saya sekalian. Satu malam Syekh Al-Junaid ini lagi kedatangan tamu. Tamunya seorang wali min auliyaillah. Namanya kan wali, temenannya sama wali. Ulama temenannya sama ulama. Jadi teman-teman saya sekalian, lagi nih berduaan mereka menuju ke masjid. Yang di depan ini si setan pegangin petromak. Pegangin senternya tuh, petromaknya tuh, cahayanya tuh. Saudaraku sekalian, di tengah jalan si temennya nih Syekh, entah Syekh siapa ini yang gak diceritain namanya, ini ngobrol sama Syekh Junaid. Net, siapa di depan Net? Jun, gak enak kan? Siapa di depan nih Syekh? Katanya gitu kan.
Siapa nih di depan? Hawanya beda. Santri, katanya Syekh Al-Junaid. Kayak lain nih. Ini arwah tahir, para malaikat maksudnya. Para malaikat itu kan rohnya suci. Bukan nih. Siapa nih, Net? Khadim, maksudnya jin gitu kan. Jin kan banyak juga yang berkhidmah kepada ulama ya. Jin bukan juga nih, Net. Siapa nih, Net? Alain. Ini kan setan yang terkutuk nih, Alain nih. Serius, Net? Alain, Net. Serius nih. Katanya Al-Junaid, biarin aja, udah 12 tahun tuh. Dikirain dia Syekh Junaid nggak tahu, padahal Junaidnya tahu. Sian banget ya setan ya. Mana di akhirat masuk neraka ya. Sian benar, apa kita doain nih Syekh yang no biar masuk surga. Kesian udah 12 tahun khidmah sama Syekh Junaid. Teman-teman saya sekalian, dia kemudian kata Syekh Junaid, iya udah 12 tahun nih, biarin. Katanya gitu, biarin aja. Udah 12 tahun nih tinggal di pondok kita nih. Saya sekalian, setannya dengar depan. Begitu dia dengar, dia lemparin tuh petromak. Dia bilang, kurang ajar ente Al-Junaid. Kurang ajar ente. Jadi selama ini nih ente tahu siapa aneh? Saya udah capek. Saya udah panas. Saya udah susah. Emang dikirain kita kalau lagi sholat sama setan lagi sholat gampangan kita sholat? Gak. Gampangan dia sholat, susahan dia. Kan itu bertentangan dengan nurani persetanan. Nurani kesetanan, kan itu ya. Nah kalau kita kan nggak bertentangan sama nurani kemanusiaan, nurani kesolehan, kan begitu ya. Berat teman-teman saya sekalian. Sebagai setan mesti sholat, sebagai setan mesti baca Quran, sebagai setan mesti baca kitab dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dia bilang, ente nih kurang ajar, udah bikin aneh susah 12 tahun. Sungguh demi Allah, selama saya menjadi setan, kamu adalah hamba Allah paling soleh, wahai Al-Junaid. Al-Junaid begitu dengar kayak gitu, bohong banget lo Tan. Siapa bilang aneh hamba yang soleh? Gak ada ceritanya. Allah belum tentu terima aneh. Allah belum tentu menerima apa yang saya lakukan. Gak ada artinya apa-apa saya di hadapan Allah. Saya hanyalah makhluk Allah yang penuh dengan dosa-dosa. Jadi si setan terakhir mau masukin ujub dikit kagak berhasil juga. Tuh yang udah 12 tahun godain Syekh Al-Junaid mental, teman-teman saya sekalian. Syekh Al-Junaid mau dimasukin sedikit ujub nggak berhasil. Kita boro-boro kagak sempet digodain udah ikut. Nggak sempet digodain nih udah ikut. Nggak ada ustadzah kayak Ustadzah Halimah. Alhamdulillah. Nggak ada orang ngaji kayak kamu nih. Kamu begitu istiqomah, ya begitulah saya memang. Langsung percaya sama omongannya setan. Padahal setannya bilang, saya kan lagi bohong doang. Wa nafsu wa syaitanu fa'sihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi. Nafsu sama setan jangan percaya. Durhakalah kamu kepada keduanya. Durhakalah kamu kepada setan sama hawa nafsu. Wa in huma mahabakan nusra, walaupun kelihatannya kayak lagi nasehati, fatahimi, curigain. Setan kelihatannya lagi nasehatin, curigain. Daripada ngaji, mendingan kamu di rumah aja ngurusin laki. Tuh. Ya kan? Atau sebaliknya, walaupun suami ngelarang ngaji itu perkara yang bagus, tetap pergi aja. Itu tuh. Yang mana yang bisikan setan? Kita nggak tahu.
teman-teman saudaraku sekalian. Kita nggak tahu. Makanya mesti setan kalau lagi nasehatin curigain. Tunggu dulu nih. Ini dari setan apa dari nurani yang bersih? Ya Allah, tolong bimbing ya Allah, tolong bimbing ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ampunin dosa-dosa saya. Saya nggak ngerti ya Allah, tolongin saya ya Allah. Jalan mana yang harus saya tempuh ya Allah, tolongin saya ya Allah. Gitu teman-teman saya sekalian. Karena yang bisa ngebedain tuh kan kalau hatinya bersih. Nah kalau hatinya penuh dengan kotoran, kita kadang suka nggak bisa bedain. Itu jerawat ada di muka kita atau di cerminnya. Betul apa enggak? Ini cermin kotor nih. Kita lagi ngaca kok kelihatan ada item-item. No di cermin apa di muka kita? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Perlu cermin yang bersih untuk melihat dengan jernih. Kalau cerminnya kotor, cermin itu apa maksudnya? Hati. Kalau hati kita bersih, kita bisa melihat segalanya dengan jelas. Tapi hati kita masih kotor kayak begini teman-teman sekalian, segala sesuatunya perlu dicurigai. Yang masuk ke hati perlu dicurigai. Ini dari Allah atau dari setan yang memberikan was-was kepada kita. Setan wiswas lagi ngebisikin was-was kepada kita. Yang kata Allah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan setan al-khannas, yang tukang ngumpet. Kapan ngumpetnya? Idza dzakarallah khanas. Kalau kita lagi ingat nama Allah, setannya pada kabur. Kalau lagi nggak ingat sama Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan di dada kita, minal jinnati wan nas, bisikan-bisikan buruk. Nah, setan ini ada yang terdiri dari alam gaib, setan yang ngebisikin di dada kita. Ada juga nih setan yang ucapannya nyampe ke telinga kita, karena dia wanas, dari jenis setan berupa manusia. Dianya udah temenan sama setan, sampai akhirnya dianya ngebisikin bisikan-bisikan setan. Makanya sambil mikir, ini saya sebagai manusia yang dekat ke arah malaikat ataukah manusia yang dekat ke arah setan? Saya junudullah, pasukan-pasukan Allah, atau ternyata saya min atba'i syaitan, termasuk dari followersnya setan? Ya nggak tahu teman-teman. Mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah hamba-hamba yang ngerti, hamba-hamba yang punya hati yang bersih, atau sekurangnya dipersiapkan agar hati kita jadi hati yang bersih. Amin ya rabbal.